Oke, salam. 20 Mei 2023. Kita sudah masuk ke hari ke-14. Oke, sekarang kita akan lanjut ke Kejadian 4 ayat yang ke setelah kejadian ini ya ayat yang ke-9. Lanjut dari ayat yang 9 sampai ayat yang ke-16. Langsung kita baca aja. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke. Ya. Oke, jadi di sini ada kejadian setelah Kain membunuh Habel ya. Setelah Kain membunuh Habel, Tuhan langsung menanyakan kepada Kain. Nah, ini sebenarnya kita perlu melihat ini dari sisi yang cukup spesial. Kenapa? Karena di sepanjang perikop ini kita melihat bahwa Tuhan 2 kali secara audible berbicara kepada Kain. Sementara kita tidak melihat satu kali pun Tuhan berbicara secara audible kepada Habel, adiknya. Padahal persembahan Habel adalah justru yang diterima, yang dalam artian yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi di sini secara audible Tuhan justru berbicara kepada Kain 2 kali. Dan tidak hanya 2 kali ini pun isinya adalah peringatan dan pertanyaan gitu ya. Yang artinya Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk bertanya kepada Kain. Bukan berarti Tuhan tak tahu ya, Tuhan menanyakan sebuah pertanyaan retoris. Dan di sini kita melihat respon hati Kain luar biasa. Kan dia berani menyanggah Tuhan gitu kan. "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Ini misalkan kayak kita ditanyai sama orang tua kita ya, "Adikmu mana?" Ya nggak tahu kok, tanya saya kan gitu. Itu apa ya? Katakanlah Anda sebagai orang tua ya. Apakah menurut Anda itu sesuatu yang pantas dikatakan oleh seorang anak yang sedang diajak bicara oleh orang tuanya? Ya kan? Dari sudut pandang manapun itu tidak pantas gitu kan. Ini seakan-akan kalau bahasa Jawa itu sekecap dos sekecap, dalam artian diajak ngomong sama orang tua atau orang yang lebih dewasa, tapi jawabannya cuma sepatah 2 patah dan itu pun sekenanya gitu kan. Yang ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memberikan respect kepada lawan bicaranya. Dalam sini konteksnya adalah orang yang lebih dihormati atau orang dengan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Dan di sini Kain melakukan itu kepada Tuhan. Jadi di sini benar-benar kelihatan bagaimana wataknya Kain ini sangat pemberontak ya, sangat pemberontak. Padahal kalau kita tahu ya, Kain ini adalah anak sulung yang seharusnya sebagai anak sulung dia adalah pemilik dari hak kesulungan gitu ya. Tapi di sini justru dia mendapatkan kutuk karena dia membunuh adiknya sendiri. Dan kalau kita lihat di sini ya, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Oke.
Kalau kita lihat dari kalimat ini, sepertinya ya, ini asumsi yang aku dapat dari kalimat ini adalah Kain menguburkan Habil. Jadi disitulah kenapa Tuhan menanyakan, di mana Habil adikmu? Karena Kain menguburkan Habil. Habil udah nggak tampak di bumi gitu. Setelah dia membunuh Habil, dia itu dikubur. Mungkin dia takut ketahuan ayahnya juga gitu kan, karena waktu itu Adam masih hidup. Gitu ya. Apalagi dikatakan bahwa terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Artinya apa? Dari kalimat ini kita, apabila engkau mengusahakan tanah ya, 12 ya. Apabila engkau mengusahakan tanah ini, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Artinya Kain itu menguburkan Habil di ladang di mana dia ini bertani, di mana ia bercocok tanam. Dan karena hal tersebut Tuhan mengutuk tanah itu, gitu ya. Mungkin kalau secara ini ya secara biologis itu kita bisa menganggap bahwa sebenarnya kalau ada makhluk hidup yang dikuburkan di suatu tanah, seharusnya tanah itu menjadi subur. Karena apa? Karena tubuh dari makhluk hidup itu akan menjadi pupuk yang akan menyuburkan tanaman sekitarnya. Tapi di sini karena yang dilakukan Kain ini adalah kejahatan, dia membunuh seseorang, bahkan saudaranya sendiri. Tanah di mana dia harusnya diberkati, tanah yang selama ini memberikan dia hasil panen yang melimpah dan juga atau istilahnya bahan yang dia gunakan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, itu menjadi tanah terkutuk gitu. Karena apa yang dilakukan dia itu berlawanan dengan apa yang dia dikenan Tuhan. Sementara yang memberikan dia berkat di situ adalah Tuhan, gitu ya. Oke, ini dan seperti masih belum cukup, di sini Kain masih membela diri lagi. Bukan membela diri ya, lebih ke komplain gitu ya. Jadi istilahnya ada orang habis membunuh orang nih, terus dia disidang gitu kan, divonis penjara seumur hidup atau hukuman mati katakanlah. Ya kalau ini sih nggak hukuman mati ya, ini penjara seumur hidup lah, artinya diasingkan. Terus dia komplain, aku nggak kuat nanggung itu. Kalau kita secara logika kira-kira ini komplain masuk nggak? Masuk akal nggak komplain kayak gini kan? Ada seorang habis bunuh orang nih gitu kan, dia divonis masih pengen membela diri nih. Aku nggak bisa menerima hukuman ini. Ya kita lihat ya, sampai sekarang pun masih ada orang-orang model kayak gini ya. Dan ternyata dari zaman dulu Kain ini sudah menjadi pelopor orang-orang seperti ini gitu kan. Ini adalah mindset yang beranggapan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar menurut dia. Dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu memang layak gitu. Habil layak dibunuh karena dia membuat Kain merasa tersingkir, atau membuat Kain merasa menjadi nomor 2, membuat Kain merasa iri. Ini adalah mindset yang sampai sekarang masih banyak orang miliki. Ya terbukti dengan banyaknya orang yang saling bunuh ya. Tapi kita lihat di sini bahwa Kain sungguh sudah tidak menghargai Tuhan lagi di sini. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Siapa yang berani komplain kayak gini ke Tuhan itu? Bahkan waktu Adam diusir dari Taman Eden, Adam nggak berani komplain loh. Tapi ternyata apa yang dilakukan anaknya jauh lebih parah daripada Adam. Oke, lalu di sini adalah kita lihat bagaimana Tuhan ini berusaha mendidik Kain ya. Meskipun Tuhan marah, Tuhan tidak serta-merta meluapkan amarahnya ke Kain. Kita lihat ya kalimatnya. Ini kalimat yang Kain masih ya. Engkau menghalau aku sekarang di tanah ini, dan aku kan tersembunyi dari hadapanmu. Jadi sebenarnya Kain itu sadar kalau semua yang dia dapat, semua berkat yang dia punya itu dari Tuhan. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu aku, tentulah akan membunuh aku. Kalimat ini menunjukkan sebenarnya Kain itu sadar bahwa apa yang dia punya, perlindungan yang dia dapatkan, semuanya dari Tuhan. Tapi apa yang dia ucapkan tidak menyimbolkan rasa terima kasih ataupun rasa syukur. Itulah yang membuat persembahan Kain akhirnya tidak bisa diterima sama Tuhan, nggak dikenal sama Tuhan, meskipun dia melakukan hal yang baik.
karena hatinya cenderung jahat, kayak gitu ya. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh atau siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke. Ini kalimat yang luar biasa ya. Kalau kita tahu ya, sebenarnya sebelah timur Eden itu adalah tempat pertama kali Adam dan Hawa diusir. Kalau kita lihat di Kejadian 3 kemarin ya, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala. Jadi sebelah timur taman Eden adalah tempat pohon kehidupan. Dan setelah Tuhan menghalau manusia, ditempatkan malaikat dengan pedang untuk menghalau. Dan di sini Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ngapain juga di dekat-dekat pohon kehidupan di situ? Nggak tahu lah apa yang dia cari ya. Mungkin dia khawatir kalau dia bakal mati, bisa aja. Tapi di sini kita lihat kalimatnya Tuhan, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ya, yang New English Translation, alright then artinya baiklah. Jadi kalau di bahasa Indonesia sekali-kali tidak, tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah alright then, baiklah. If anyone kills Cain, Cain will be avenged 7 times as much. Yang artinya Kain akan dibalaskan. Jadi siapa yang melukai Kain atau siapa yang membunuh Kain, kepadanya akan dibalaskan 7 kali lipat. Oke, dan seterusnya Tuhan memberikan tanda kepada Kain. Ya kita nggak tahu ya tandanya apa ya. Nanti kita akan cari tahu. Tapi ya kayak di sini kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan masih memberikan keringanan, diberikan tanda supaya dia nggak dibunuh. Tapi di sisi lain kita harus melihat ini dari sisi yang cukup berbeda ya. Jangan dari sisi yang hanya lemah lembutnya aja. Tapi di sini kita lihat bahwa Tuhan sedang memberikan sebuah pelajaran sebenarnya kepada Kain. Di sini Tuhan bilang bahwa siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kain adalah orang yang terhukum, seorang pelarian, narapidana kalau kita bisa bilang sekarang. Dan dikatakan bahwa barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Seorang narapidana, tapi diberikan privilege bahwa siapa yang membunuhnya akan dibalaskan 7 kali lipat. Gimana caranya? Apakah dibunuh 7 kali? We don't know about that. Kita nggak tahu caranya gimana. Tapi apakah 7 turunan? Bisa jadi. Tapi di sini coba lihat ya. Ini adalah seorang pelarian, seorang yang bersalah, seorang yang berdosa, seorang yang melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Tapi diberikan privilege seperti itu. Lalu gimana dengan Habil? Orang yang dikenan Tuhan, yang memberikan persembahan setulus hati. Dan dia dibunuh oleh Kain. Bukankah sebenarnya Habil lebih layak untuk mendapatkan perlindungan ini? Tapi apakah keputusan Tuhan keliru? Enggak. Tuhan enggak pernah mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang pasti. Kita akan coba lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Di sini Tuhan mengatakan bahwa siapapun yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Tuhan sedang membuat sebuah peringatan di sini. Kain sebagai peringatan bahwa penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Kenapa? Kita tahu Habil adalah anak yang baik, dia orang yang baik. Apakah orang-orang sekitarnya tidak akan marah kalau tahu bahwa Kain membunuh Habil? Meskipun di sini dikatakan bahwa hanya ada Kain dan Habil, tapi kita perlu menyadari bahwa mereka sudah nggak sendiri gitu kan. Mereka setelah ini kita akan lihat bahwa ada orang-orang di sekeliling mereka yang sudah ada di sekitar mereka gitu ya. Tapi terutama orang tuanya itu. Apakah Adam tidak akan marah dan justru malah membunuh anak si Kain juga gitu? Kita nggak tahu. Dan jelas di sini sebenarnya Tuhan punya hak untuk menghukum Kain. Nyawa ganti nyawa, apakah itu nggak fair?
Menurut manusia itu fair gitu. Seseorang membunuh dengan berencana. Pembunuhan berencana hukumannya adalah mati atau seumur hidup kalau di Indonesia. Di sini adalah hukumannya seumur hidup oleh Tuhan. Kain masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan bahkan diberikan perlindungan. Tapi juga sebagai batu peringatan, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali, Pak. Bayangkan bagaimana dengan Habil. Bukankah sebenarnya Tuhan punya hak untuk membalaskan lebih dari 7 kali lipat kepada Kain? Ini enggak Kain sadari ya. Kain tidak menyadari apa yang sebenarnya Tuhan sedang coba sampaikan ke dia. Karena pikiran sudah semrawut gitu kan. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan itu enggak cuma sekedar asal ngomong waktu itu. Dan kita akan lihat bagaimana Kain ini semakin melenceng dari jalan Tuhan dengan dia membelok-belokkan firman Tuhan. Tuhan di sini mengatakan bahwa barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan padanya 7 kali lipat. Kita akan lihat besok ya di perikop berikutnya bagaimana Kain mendidik anak-anaknya dan istrinya itu dengan sudut pandang yang keliru dari firman Tuhan ini. Dan kita lihat bahwa karakter Kain akan semakin arogan gitu ya. Bahkan padahal dia sedang dalam pelarian, dia sedang dalam hukuman. Gitu ya. Jadi ini sungguh sangat disayangkan bahwa anak sulung dari Adam justru melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya kayak gitu ya. Terutama dalam karakter di hatinya gitu ya. Ini kita harus jadikan pelajaran gitu kan, bahwa pertama yang pasti adalah hakim yang maha agung itu adalah Tuhan. Yang berhak memberikan keputusan, judgment tentang seseorang itu adalah Tuhan. Apakah misalkan kita hidup di zaman di mana Kain ada, apakah kita berhak untuk menyalahkan Kain dan menghukum Kain dengan cara kita? Mungkin kita katakanlah kita temannya Habil gitu kan. Terus kita tahu Kain bunuh Habil. Apakah kita boleh menghajar Kain begitu saja karena kita tahu dia bunuh Habil? Secara normal boleh gitu kan, itu kan temanku ya kan, dibunuh sama dia, kita hajar ya, make sense. Tapi sini Tuhan sedang mengajarkan bahwa sejahat apapun seseorang, penghakiman itu ada di tangan Tuhan, judgment ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan di situ memberikan tanda kepada Kain supaya tidak ada orang lain yang mengulangi perbuatan Kain. Kain membunuh karena marah, karena iri. Tuhan tidak ingin ada orang lain yang melakukan hal yang sama kepada Kain. Karena aku jadi teringat sebuah kalimatnya. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, bukankah kita menjadi orang jahat juga? Jika katakanlah seseorang yang kita kenal itu dibunuh oleh seseorang dan kita membalas dengan membunuh orang tersebut, bukankah kita juga menjadi pembunuh? Apapun alasannya. Jadi bagiku kata-kata Tuhan di sini daripada untuk melindungi Kain, ini lebih untuk melindungi orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang bertemu dengan Kain supaya mereka tidak melakukan dosa yang sama dengan Kain. Dan ini sungguh keputusan yang sangat luar biasa ya. Ini enggak apa ya istilahnya, secara manusiawi ini sangat tidak lazim, tapi kalau kita mau melihat secara lebih detail, Tuhan memikirkan tidak hanya tentang Kain. Oke, Kain berbuat dosa, lalu apa? Apakah orang-orang lainnya harus mengikuti jejaknya dia? Apakah orang-orang lainnya harus mengikuti apa yang dilakukan Kain? Itu sebenarnya yang Tuhan berusaha untuk ubah gitu ya, dengan memberikan tanda kepada Kain supaya menjadi pelajar bahwa inilah orang yang bersalah, inilah orang yang sedang dihukum oleh Tuhan. Jangan menjadi seperti dia. Itu pesan yang pengen Tuhan sampaikan. Karena kalau kamu sudah tahu dia bersalah dan kamu mengikuti jejaknya, Tuhan sendiri yang akan menghukum bahkan 7 kali lipat dari Kain. Gitu ya. Jadi kita belajar di sini bahwa main hakim sendiri itu sudah sejak semula sudah sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi kita sama-sama yuk
pikirkan lagi, belajar dengan berkepala dingin, dengan hati yang tulus. Kita diajarkan dengan kasih, bukan dengan aroganisme ataupun dengan emosi yang menyala-nyala. Waktu kita bertemu dengan orang yang jahat ataupun yang tidak mengenal Tuhan ataupun yang melakukan kekejian, apakah kita harus melakukan kekerasan? Sekali-kali tidak pada Tuhan. Jangan sampai Tuhan justru mengizinkan pembalasan itu terjadi kepada kita dan keturunan kita. Be wise. Jangan sampai kita harus mengalami berbagai macam hal untuk belajar. Jangan sampai kita harus melakukan berbagai macam kesalahan untuk belajar dari pengalaman. Tapi pastikan bahwa pengalaman yang ada di sekeliling kita, terutama apa yang sudah dituliskan dalam firman Tuhan, itu menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita lebih bijak dalam bertindak. Oke, cukup untuk hari ini. God bless you.